الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, hadirin para asatidz, para hujjaj, hadirat jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan bacaan kitab kita Nasaih Ad-Diniyah, halaman 20. Sanadina al-muttasil ila al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Qala wa min akhwafi ma yukhafu minhu ala sahibihi su'ul khatimah al-bid'atu fid din wa kadzalika idmaru syakki fillahi wa rasulihi wal yawmil akhir. Falyahdharil muslimu min dzalika ghayatal hadar wala 'asima min amrillah illa man rahimallah. Qala wa min akhwafi ma yukhafu minhu, di antara perkara yang paling ditakutkan ala sahibihi bagi orangnya, bagi seseorang yang dikhawatirkan, karena pada diri seseorang banyak hal yang dikhawatirkan. Khawatir dia sakit, khawatir dia kena musibah, khawatir dia kehilangan orang-orang yang dicintai. Banyak kekhawatiran kita kepada seseorang. Tapi kalau ada sesuatu yang paling kita takutin, paling kita khawatirin pada seseorang, termasuk pada diri kita. Nah, yang menyebabkan seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah al-bid'atu fid din. Orang kalau mati dalam keadaan melakukan maksiat, masih ada harapan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mati dalam keadaan sedang maksiat, secara zahir seperti mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang kita bilang mati lagi nyekek botol, mati di atas perut pelacur, ada. Nah, kejang geleper mati. Masuk berita mati di lokalisasi, waliyazubillah. Itu zahirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi sebesar apapun dosa seseorang, ampunan Allah jauh lebih luas. Ampunan dan rahmat Allah jauh lebih besar, walaupun mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi ada su'ul khatimah yang paling bahaya. Ketika seseorang mati dalam keadaan demikian, itu al-bid'atu fid din, yaitu melakukan perkara bid'ah dalam urusan agama. Yang pertama yang harus kita pahami, bid'ah itu istilah agama, sehingga kita harus kembalikan kepada pemahaman agama. Ini bukan sekedar pemahaman bahasa. Secara bahasa, bid'ah itu ma uhditsa ala ghairi misalin sabiq, perkara yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya. Bid'ah, maka pelakunya disebut mubdi', kreator. Orang belum pernah ngerjain, dia kerjain, kan kreatif itu. Kreator disebut kreator. Kan kreator juga arti lain dari kreator artinya sang pencipta, the creator itu Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Inggrisnya juga the creator, arti pencipta. Yang belum pernah ada contoh, nggak ada sebelumnya orang atau manusia atau makhluk nyiptain langit. Allah ciptain langit, Allah ciptain bumi. Ada nggak contoh sebelumnya? Nggak pernah ada contoh sebelumnya. Apapun yang Allah ciptakan, nggak pernah ada contoh sebelumnya. Sampai laler sekalipun, nyamuk, makhluk yang paling kecil itu, nggak ada contoh sebelumnya. Kali gitu Allah niru-niru. Ada yang bikin laler, kemudian Allah tiru bikin laler. Nah,
Ada yang orang bikin kuman, bikin bakteri yang hanya bisa dilihat melalui alat mikroskop dan seumpamanya. Nggak ada, dikatakan ini bukan ciptaan Tuhan ini. Ini ciptaan si Anu atau ciptaan buto ijo atau ciptaan enggak. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara bahasa bid'ah itu artinya perkara yang belum pernah ada contoh sebelumnya secara bahasa. Ya. Kita pun juga secara bahasa bid'ah karena sebelum kita nggak ada kita. Kemudian kita ada, kita ini bid'ah. Yang ngomong bid'ah juga bid'ah. Karena zaman Nabi dia nggak ada, sekarang baru ada secara bahasa. Nah, tapi secara syarak bid'ah itu ada titik poinnya yang membedakan dengan yang lain. Ya. Jadi kalau secara bahasa artinya perkara baru yang belum ada contohnya, nah, tambahan syariat yang bertentangan dengan syarak. Ya. Kalau tidak ada contohnya tapi tidak bertentangan dengan syarak, maka tidak masuk kategori bid'ah. Dulu di zaman Nabi Quran kagak ada barisnya, kagak ada titiknya bahkan. Bisa bedain huruf ta sama huruf sa, ya. Bisa bedain huruf qaf sama huruf kaf misalkan, huruf qaf sama huruf pa, ya. Cuma beda titik doang, yang satu titiknya dua, yang satu titiknya satu. Di zaman Nabi huruf nggak ada titiknya, kalimat nggak ada harokatnya, ya. Nah, Quran juga nggak dibagi-bagi seperti sekarang, ada hizib, ya. Ada juzuk, ya. Ada rubu', ya. Seperempat hizib, seperempat, nggak ada di zaman Nabi SAW. Atau tanda-tanda baca, ini tanda wakaf, ya. Ini wakafnya jaiz, ini wakafnya lazim. Nggak ada di zaman Nabi SAW. Ya. Sehingga disebutlah siapa orang yang pertama kali gitu. Karena ini nggak ada contoh sebelumnya, maka siapa orang yang pertama kali, ya, yang awwalu man a'jamal Quran, siapa yang pertama kali mengijamkan Al-Quran. Ijam artinya mendeskripsikan Al-Quran. Al-Quran tadinya gundul, ya. Coba kita baca huruf gundul tuh, ya, bisa nggak? Kalau nggak tahu nahu sorofnya susah. Itu pun udah ada titiknya, ya. Ini sama sekali titik kagak ada, harokat kagak ada. Gimana bisa bedain antara huruf dengan huruf? Kalau dahulu insting mereka kuat, ya. Nggak ada titik, nggak ada huruf juga mereka bisa baca. Nah, maka dikatakan orang yang pertama kali awwalu man a'jamal Quran, orang yang pertama kali mengijamkan Al-Quran adalah Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kemudian orang yang pertama kali, ya, mentaskilkan Al-Quran, bisa bedain fathah sama kasroh, ya. Supaya beda, ini fathah taruh harakatnya di atas, ini taruh harakatnya di bawah. Ini dibuat harakatnya menyerupai huruf wawu jadi dhammah. Ini sukun dan seterusnya. Ini Sayyidina Abul Aswad Ad-Du'ali, itu muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Karena dengan perjalanan waktu orang mulai jauh, ya, dari kesensitifan bahasa. Kalau zaman Nabi orang sensitif, tahu ini bacanya begini. Semakin kemari, apalagi ketika non Arab masuk Islam, dari Persia masuk Islam, dari Romawi masuk Islam, mereka bukan bahasa Arab tuh, bahasa aslinya, bahasa ibunya. Maka mereka perlu petunjuk. Gimana nih cara bedain huruf sama huruf, gimana cara bedain harokat dengan harokat. Maka Abul Aswad Ad-Du'ali bantuin kita. Bagi yang bukan Arab, nih dikasih harokat. Kalau yang di atas bacanya fathah, kalau yang di bawah kasrah, kalau ini dhammah, ini sukun, dan seterusnya. Ini fathatain, dhammatain, kasratain. Ini baik yang menginisiasi pembuatan titik atau menginisiasi pembuatan harokat, itu orang, bukan di zaman Nabi, bukan sahabat Nabi. Diawali dengan Abul Aswad, kemudian dilanjutkan dengan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini kalau secara zaman, keduanya tabi'in, nggak pernah jumpa Nabi, tapi jumpa sahabat. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu jumpa Abdullah bin Umar. Walaupun ini pernah kita ceritakan gubernur yang ganas, gubernur yang apa namanya, yang sadis, ya. Ratusan ulama yang dibunuh oleh Hajjaj. Tapi ada jasanya dalam Quran. Itu jasanya nggak bisa dihapus. Awwalu man a'jama Al-Quran. Nah, secara bahasa apa yang dilakukan ini bid'ah karena nggak ada contoh sebelumnya secara bahasa. Tapi apakah bertentangan dengan syariat? Ada nggak dalil yang melarang? Ya? Jangan Quran jangan diapa-apain gitu, ya. Allah cuma mengatakan kami yang menurunkan dan menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Tapi nggak ada secara spesifik larangan ngotak-ngatik tulisan Al-Quran. Kali gitu nih Quran harus murni seperti di zaman Nabi. Ya.
Nah, apalagi kalau medianya juga harus sama seperti media di zaman Nabi, di atas kulit, di atas pelepah, repot kita. Ya. Kayak apa tuh 30 juz di kulit? Kayak apa tebelnya Quran? Tuh. Gendong-gendong sana, nggak ada tuh Quran yang kecil-kecil begini. Ya. Apalagi di HP, nggak ada Quran di HP di zaman Nabi SAW. Nah, ini karena tidak bertentangan dengan syariat, maka dimasukkan ke dalam keumuman perkara yang dibolehkan karena tidak bertentangan sekalipun dengan konsep syariat. Sama seperti konsep madrasah, konsep pesantren. Di zaman Nabi ada madrasah, ada pesantren? Nggak ada. Tapi konsep umumnya ada, yaitu halaqah-halaqah ilmu, majelis-majelis ilmu. Ya, kemudian ada perkembangan, ada kebutuhan. Ya. Ini kalau sekedar bentuknya majelis, ya, sedangkan orangnya banyak, itu repot. Ya. Ini kalau sekedar dibuat majelis, ya, tapi tidak dibuat kurikulum, nanti orang belajarnya ngaco. Akhirnya dibuat kurikulum, ya, dibuat kelas-kelas. Ya. Ada sahabat Nabi kelas berapa dulu ya? Abu Bakar kelas 1, ya, atau Umar kelas 4, kelas 5. Ya. Oh dia pernah nggak lulus tuh Abu Bakar. Umar pernah nggak lulus tuh kelas 2. Nggak ada kelas-kelas. Halakah. Tapi berdasarkan kebutuhan dan tidak bertentangan sekalipun dengan konsep syariat. Ini masuk kepada keumuman belajar. Ya. Adapun sistemnya, adapun pengaplikasiannya, ya diserahkan sesuai dengan perkembangan zaman. Nggak masuk kategori bid'ah. Walaupun secara bahasa bid'ah, madrasah bid'ah, pesantren bid'ah. Ya. Tapi secara syara ini tidak bertentangan sekalipun dengan konsep syariat. Nah, jadi yang dimaksud dengan al-bid'ah fid din, ya, ini yang merubah konsep syariat, ya, yang tidak pernah dilakukan oleh para salafun saleh. Perubahan, ya, perubahan yang memang merubah, ya, ketentuan yang sudah ditentukan. Yang dicontohkan di dalam sejarah, ya, ada Marwan ibn Hakam. Marwan ibn Hakam ini ulama khilaf apakah dia sahabat ataukah dia hanya tabi'in. Siapakah apakah dia pernah jumpa Rasulullah atau enggak? Marwan ibn Hakam. Ini khalifah dari dinasti Bani Umayyah. Jadi masih keluarga besar Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Jadi setelah khilafah Sayyidina Utsman kemudian beralih kepada Sayyidina Ali, kemudian pindah kepada putra beliau Hasan bin Ali, kemudian belok kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian turun kepada putranya Yazid bin Abi Sufyan, kemudian turun lagi kepada cucunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, baru setelah itu ke bawahnya itu dari keluarga besar Bani Umayyah, masih serumpun dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala. Dan salah satu dari khalifah dinasti Bani Umayyah adalah Marwan bin Hakam. Nah, Marwan bin Hakam ini ketika khutbah hari raya, karena khalifah ketika itu merangkap, dia juga khalifah, dia juga imam salat jamaah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semua imam salat jamaah. Di waktu yang sama mereka juga khatib Jumat, khatib Idul Fitri, Idul Adha. Pokoknya nggak kebagian yang lain dah. Khalifah itu dia aja tuh. Nah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina, semuanya khatib Jumat, semuanya imam salat berjamaah. Ya. Nah, Marwan bin Hakam ini ketika salat hari raya dia inisiatif, dia dahulukan khutbah hari raya daripada sholat hari raya. Di zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu semua khutbah hari raya dilakukan sesudah sholat. Ya. Ini dia diduluin, khutbah dulu seperti sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Jika ditanya, kenapa kok dirubah apa yang sudah ditentukan, ini ketentuan syariat. Ya. Dia mengatakan kalau saya khutbah hari raya sesudah sholat, jamaah pada pulang, pada bubar. Nah, mendingan saya majuin dah. Masa khalifah kagak didengerin khutbahnya, gengsi. Alasan begitu. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan juga diantara orang yang berinisiatif khutbah dalam keadaan duduk. Ya. Biasanya khutbah berdiri, di khutbah Jumat, khutbah raya, di khutbahnya duduk. Ya. Menyelisihi sunnah. Ya. Walaupun sebahagian menyebutkan alasannya bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan orang yang obesitas bahasa kita, kegemukan. Jadi kalau berdiri disusah, makanya khotibnya duduk. Nah, atau yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ketika beliau
Ada orang beri salam, Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Ada yang beri salam, Assalamualaikum warahmatullah, jawab Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ada yang salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa thayyibatuh, tambahin lagi. Nah, jadi kita tanya, kenapa kok pakai ditambahin? Karena firman Allah menyuruh begitu, wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kalian diberi salam, jawab dengan yang lebih baik. Ya kalau saya sampai wabarakatuh, sama dong yang beri salam. Dia udah punya nilai poin karena dia yang mengawali saya memberi salam. Dia dapat poin. Kalau saya kan jawab. Nah, yang walaupun menjawab hukumnya wajib dan memberi salam hukumnya sunnah, tapi dalam bab ini pahala sunnah lebih besar daripada pahala wajib. Karena kalau orang ngandelin jawab salam hukumnya wajib dapat pahala wajib, ntar main saling tindek katanya. Lalu beri salam ntar gue yang jawab. Banyak gedean pahala yang jawab. Enggak, ini dalam bab ini enggak. Sama seperti antara menunda hutang dengan membebaskan hutang. Menunda pelunasan hutang hukumnya wajib. Kalau orang nggak mampu bayar hutang, wajib kita tunda, wajib kita tangguhkan temponya. Mohon maaf nih ya, karena lagi pandemi begini-gini, aneh belum bisa bayar hutang. Ya udah insya Allah. Nah, kapan insya Allah? Sebulan lagi. Ya udah insya Allah. Itu wajib gitu. Iksar tuh, namanya iksar. Orang yang bangkrut karena nggak bisa bayar. Itu hukumnya sunnah. Tapi membebaskan dia dari hutang itu hukumnya wajib, tapi membebaskan dia dari hutang hukumnya wajib, sunnah. Jadi aneh kagak bisa, ya udahlah gue anggap lunas dah. Itu hukumnya sunnah. Tapi dalam bab ini pahala sunnah lebih besar daripada wajib. Lebih cakep tuh ente bebasin deh daripada gue puyeng ntar bilang sebulan lagi kagak. Udah bebasinnya dah. Ada orang yang pengen simple aja gitu ya. Jadi ini ada alasannya tadi itu. Walaupun dalam konteks bahasa beda, nggak pernah Nabi ajarin ada salam lebih daripada wabarakatuh. Beliau inisiatif tambahin wa thayyibatuh. Ini lihat kepada salam di dalam tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Petik-petik di sana, petik di sini, petik di sana, petik ya, asalkan nggak bertentangan dengan konsep syariat. Ada kitab khusus judulnya As-Sunnah wal Bid'ah. Karangan Syekh Abdullah Mahfuz At-Tarimi. Itu di situ berisi 70 hadis. 70. Ya, biar orang kalau ibarat makan benar-benar kenyang. Sampai enek tuh orang. 70 hadis terkait dengan contoh bid'ah sahabat. Apa yang Nabi nggak kerjain dikerjain sama sahabat. Secara bahasa bid'ah. Tapi itulah contoh yang tidak masuk kategori bid'ah. Karena kadang untuk memahami konsep bid'ah ya, nggak cukup dari penjabaran definisinya, definisi bid'ah begini, tapi akan lebih terang dengan contoh-contohnya. Kadang ada satu konsep dipaparkan kepada kita, kita nggak ngerti konsepnya itu. Tapi ketika dikasih contoh, oh ngerti, oh begitu maksudnya. Kasih contoh, ini yang begini, ini yang begini. Ya. Makanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika didatangi oleh Sayyidina Umar setelah peristiwa perang Yamamah, perang melawan Musailimatul Kadzab, orang yang ngaku jadi nabi. Ya, dikatakan ada tidak kurang 40.000 orang yang mati dalam peperangan itu. Di satu tempat ya, di sebuah area perkebunan yang karena luasnya disebut dengan hadiqatul maut, kebun kematian. Ya. The Killing Field kalau orang sekarang bilang tuh ada tuh di Westerling di Bandung ya. Ada 40.000 orang yang dibunuh di satu tempat, brand semuanya, di bredel semuanya. Ingat tempatnya disebut The Killing Field. Ini juga begitu. Artinya kebun kematian ya. Nah, 70 orang sahabat Nabi yang merupakan penghafal Quran ikut gugur. 70 bukan bilangan sedikit kalau dari kalangan sahabat, karena sahabat Nabi SAW itu bilangannya nggak lebih dari 100.000 sekian ya. Ini yang meninggal 70 dan semuanya yang 70 ini hafiz Quran, selain yang hafiz Quran. Jadi ada lebih dari 70 korban sahabat, tapi yang hafiz Quran ada 70. Nah, Sayyidina Umar khawatir kalau seandainya dibiarkan seperti ini, nanti ada perang lagi, meninggal lagi. Belum yang meninggal karena usia, belum yang meninggal karena sakit. Ya, repot ini. Sedangkan penghafal Quran semakin berkurang. Sedangkan Al-Quran
yang didokumentasikan masih dalam keadaan terpencar-pencar. Ada yang di kulit, ada yang di pelepah, ada yang di ini, ada yang di itu. Ini kalau penghafal Quran yang meninggal gimana nih dokumentasi Quran ini? Ya. Kan media-media itu bisa hancur, ya, pelepah bisa rusak, ya, apa namanya, kulit bisa hancur dan seterusnya. Kalau medianya hancur, penghafal Qurannya meninggal, nah, Quran bisa habis, bisa punah. Akhirnya dia inisiatif datang kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian alasannya tuh yang dalam dialog ini dikatakan innal qatla qad istaharra bi ahlil Quran. Sesungguhnya kematian, pembunuhan itu telah mewabah kepada para penghafal Quran. Ya. Wa inni ara an tajma'al Quran. Dan saya berpendapat, saya ngusulin engkau himpunkan Al-Quran yang berserakan itu. Biar dicatat di dalam satu media. Ya. Nah, yang dokumentasinya ditelusuri dulu. Masih ada enggak tuh data dari surah yang pertama Al-Fatihah sampai surah yang terakhir An-Nas? Di mana keberadaannya tuh? An-Nas ada di mana? Al-Falaq ada di mana? Al-Baqarah ada di mana? Al-Baqarah ada sekian ratus ayat, ada di mana tuh semuanya tuh? Kan enggak mungkin semua dalam satu tempat gitu ya. Bisa jadi Al-Baqarah beberapa ayatnya ada di pelepah, kemudian sisa ayatnya ada di kulit kulit kambing, kulit ini ya. Nah, itu yang perlu ditelusuri. Nah, ini perlu tim ya. Dan tim ini perlu yang gesit ya. Dan yang gesit ini identik dengan kaum muda. Biarlah saya sekedar ngusulin, Abu Bakar biarlah engkau sekedar ngizinin sebagai khalifah. Eksekutornya, pelaksananya tunjuk yang muda. Yang muda juga bukan sembarang muda, yang memang punya hubungan erat dengan Quran. Di samping dia hafiz Quran, dia juga pernah terlibat dalam penulisan Al-Quran di zaman Nabi. Saksi hidup yang masih ada nih. Coba ada Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika menjadi penulis Quran diperkirakan usianya baru sekitar 13 tahun di zaman Nabi. Penulis Quran di zaman Nabi. Wafat ya. Ketika wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, kan cuma 2 tahun Abu Bakar jadi khalifah. Maka usia Sayyidina Zaid bin Sabit itu masih sangat muda tuh, masih belia. Dalam kisaran usia tahunan gitu ya, masih 17-an tahunan. Maka dipanggil beliau ya, untuk kemudian dilantik sebagai ketua tim pengumpulan mushaf Al-Quran. Nah, data Al-Quran ini enggak hanya ada di media, ada di pelepah, ada di kulit, tapi juga ada di dada para sahabat, itu para penghafal Quran. Boleh datang membawa bukti bahwasanya Rasulullah pernah membaca ayat itu, dan yang datang membawa hafalannya wajib membawa saksi. Aneh apal surat ini nih, untuk didokumentasikan dia wajib bawa saksi yang juga hafal surah yang sama. Sehingga proses pendataan Al-Quran itu mutawatir, artinya bisa dipertanggungjawabkan karena melalui proses yang luar biasa. Yang datang membawa media tadi dipaparkan, kemudian dicari saksinya siapa yang nulis dan siapa saksinya ketika proses penulisan itu terjadi. Nah, maka semua ayat terkumpul, medianya juga sudah terhimpun, tinggal ada satu ayat yang nggak ada pada siapapun. Ini ayat di mana nih adanya nih? Ayatnya mereka hafal, tapi siapa saksinya dan mana bukti otentiknya nggak ada. Akhirnya datang Sayyidina Ibn Khuzaimah radhiyallahu ta'ala anhu arda, dikatakan saya saksinya, saya mendengar langsung Nabi SAW membaca ayat itu. Siapa saksinya? Ente sendirian. Inilah rahasia hadis Nabi SAW ketika beliau mengatakan persaksian Khuzaimah itu sebanding dengan persaksian 2 orang. Dulu waktu Nabi ngomong begitu orang bingung. Apa artinya sih persaksian 1 orang Khuzaimah sebanding dengan persaksian 2 orang? Kan saksi itu harus 2. Khusus untuk Khuzaimah, dia sendiri itu sudah cukup menjadi saksi, nggak perlu saksi yang lain. Oh, ternyata perlunya ketika proses penghimpunan Al-Quran. Ketika nggak ada seorang pun yang menjadi saksi, Khuzaimah datang membawa bukti diri bahwasanya ayat ini pernah dibaca oleh Nabi SAW dan saya mendengar langsung, dan beliau nggak perlu saksi karena memang persaksiannya Nabi katakan sebanding dengan persaksian 2 orang.
Dulu Nabi lagi transaksi dengan orang Yahudi, ya, beli onta. Ya. Nabi SAW kemudian bayar, dilunasi sama Nabi. Ketika Nabi pengen bawa pulang onta itu, orang Yahudi mengatakan, Muhammad, ente belum bayar, bayar dulu. Loh, kan tadi udah dibayar. Oh enggak, ente belum bayar. Ya. Sekarang begini dah kata Yahudi, kalau ente bisa mendatangkan saksi, baru aneh kasih itu, onta ini. Tapi kalau ente nggak ada saksi ya, kebetulan kagak ada orang di situ. Jadi ini siasatnya Yahudi ini, akal-akalan Yahudi. Kan kalau orang udah saking liciknya begitu, dasar Yahudi lu, ada begitu. Karena ada riwayatnya begitu. Depan kata apa lagi dah. Nah, datang Sayyidina Khuzaimah, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi ini, saya beli onta, ane udah bayar, kira ane bawa pulang, kagak dikasih, katanya ane belum bayar. Nah, Yahudi, saya bersaksi demi Allah bahwasanya Muhammad itu benar. Ya. Karena syaratnya cuma datengin saksi, udah. Ente berani bersaksi, ente berani bersaksi bahwasanya Muhammad telah lunasin bayar onta, udah kasih. Nah, orang Yahudi tadi pergi, Rasul bertanya, ente kan tadi kagak ada. Kok berani bersaksi? Ya Rasulullah, urusan wahyu dari langit aja anda percaya, masih urusan onta anda kagak percaya. Maka Rasul katakan persaksian Khuzaimah sebanding dengan persaksian 2 orang. Ya. Itu dari sejak peristiwa itu. Ngapain Nabi ngomong? Ternyata dalam proses pengumpulan Al-Quran ada manfaatnya tadi. Ya. Bukan omong kosong, bukan sekedar pujian biasa. Nah, ini bid'ah pertama yang dilakukan oleh Khalifah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Pelantikan beliau juga nggak lepas dari bid'ah. Nabi nggak ninggalin petunjuk bagaimana melantik khalifah sesudah beliau. Nggak ngasih petunjuk apa cara pemilihan, apa cara aklamasi, apa cara voting, apa cara kagak ada petunjuk dari Nabi SAW. Inisiatif sahabat, pikiran sahabat, kemudian mereka sepakati, lalu mereka eksekusi. Ya. Jadi lagi debat nih, orang Ansor merasa kamilah yang berhak. Ya. Karena ini kan negeri-negeri kami, Madinah. Kami tuan rumah, kami berhak jadi khalifah. Nah, orang Muhajirin diwakili oleh Sayyidina Umar datang. Ya. Kalian orang-orang Ansar penolong kami. Tapi kamilah sesungguhnya pembawa agama ini. Yang membawa dari Mekah ke Madinah. Apa kalian kenal agama kalau kami nggak bawa dari Mekah ke Madinah? Kalau kami nggak hijrah ke Madinah? Kami pemimpinnya. Dan Nabi SAW juga pernah menyatakan al-a'immatu min Quraisy, pemimpin itu harus berasal dari suku Quraisy. Nah, lalu Sayyidina Umar langsung memegang tangan Sayyidina Abu Bakar. Aku membaiat Sayyidina Abu Bakar untuk jadi khalifah. Akhirnya semua ikut membaiat. Ketika ditanya alasannya kenapa? Ketika Rasulullah SAW masih hidup, kemudian beliau sakit, Rasul mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Perintahkan mereka untuk bermakmum kepada Abu Bakar, biar dia jadi imamnya. Ya. Sayyidatuna Aisyah nggak langsung mengeksekusi itu perintah Nabi SAW, karena ketika itu kondisi Rasulullah sedang payah, gitu ya, sedang banget kata orang bilang, sedang sakaratul maut. Ya. Nah, setelah mengatakan begitu, Rasulullah pingsan. Kemudian Rasulullah sadar, diwuduin, ya. Kemudian Nabi tanya lagi, "Asalaitum, kalian sudah salat?" "Belum ya Rasul." "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Suruh Abu Bakar jadi imam. Sampai 3 kali Nabi pingsan, Nabi bangun, belum juga salat. Masih ngarepin Rasulullah bisa bangun, bisa ngimamin. Karena mereka nggak terbiasa, ya. Memang selama hidup Rasulullah SAW nggak pernah ada yang mengimami kaum muslimin kecuali Rasulullah. Ini di Masjid Nabawi. Adapun di medan perang pernah Sayyidina Abdurrahman bin Auf jadi imam. Bahkan Rasulullah jadi makmum di belakang beliau tuh sekali-kalinya tuh. Nah, sedangkan di Masjid Nabawi Rasulullah selalu yang jadi imam. Nah, maka mereka nggak terbiasa ada orang lain yang imamin mereka. Ya, merasa janggal gitu, merasa beda. Biasa Nabi jadi imam ke orang lain. Siapapun orangnya kasar. Maka akhirnya Rasul tegaskan, "Inna kunna la sawahidbu Yusuf." Kalian ini perempuan-perempuan ini kan yang laki udah berada di masjid. Ya. Yang disuruh ngasih infoin, bilangin yang di masjid, yang jadi imam Abu Bakar, itu kan kaum perempuan, Sayyidatuna Aisyah. Ketika 3 kali enggak juga dilaksanakan, Rasul katakan, "Inna kunna la sawahibu Yusuf." Kalian ini persis banget sama perempuan-perempuannya Yusuf, ya. Perempuan Nabi Yusuf, ya. Yang ketika
Nabi Yusuf keluar, kemudian mereka motong-motong jarinya tuh, ya kan banyak protes ya. Ini kalian nih nggak cepet-cepet ya, ngelaksanain apa yang diperintahin itu cepet. Akhirnya Abu Bakar kemudian jadi imam. Walaupun tidak tuntas karena Rasulullah kemudian keluar, lalu Rasulullah diberdirikan di mihrab, ya, tempat Nabi salat, Abu Bakar mundur. Ya. Kemudian salat dilanjutkan, Rasul jadi imam, Abu Bakar ngikut salatnya Rasulullah dan makmum di belakang ngikut salatnya Abu Bakar. Nah, kata Sayyidina Umar, Rasulullah SAW ridha sebagai pemimpin salat Abu Bakar, dan salat itu urusan akhirat. Sedangkan ini kepemimpinan khilafah urusan dunia. Masa Nabi urusan akhirat percaya sama Abu Bakar, kita urusan dunia nggak percaya sama Abu Bakar? Ya, di mana akal sehat kita? Akhirnya radhi Nabi Abi Bakar, kita ridho dengan Abu Bakar. Akhirnya beliau jadi khalifah. Itu inisiatif pertama. Ini proses ini nggak pernah dicontoh sama Nabi SAW. Setelah Abu Bakar jadi khalifah, penerusnya nggak lagi sistem seperti itu. Abu Bakar wasiatin, khalifah sesudahku adalah Umar. Kalau nanti Allah tanya aku kenapa engkau tunjuk Umar sebagai khalifah, aku punya jawabannya. Ya. Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar. Rasul pernah bersabda, kalau ada nabi sesudahku, maka orangnya adalah Umar. Hanya saja nggak ada nabi sesudah aku. Dan hadis-hadis yang banyak. Akhirnya semua setuju, semua ikut membaiat Abu Bakar, Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar, khalifah sesudahnya, ketika beliau ditikam oleh Abu Lulu Al-Farisi, kemudian beliau kumpulkan 6 orang sahabat. Ini sebagai tim, ya. Tim penunjuk khalifah sesudah beliau. Dari 6 orang ini, salah satunya adalah Abdullah bin Umar, putra beliau. Kata Abu Bakar, Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar punya hak untuk memilih, tapi tidak punya hak untuk dipilih. Biarin dia anggota tim, tapi jangan pilih dia. Cukuplah keluarga Al-Khattab, aku yang nanti akan di mahkamah oleh Allah sebagai pemimpin. Jangan ada keturunanku yang jadi pemimpin sesudah aku. Berat tanggung jawabnya itu. Itu pesan, bukan justru anaknya dijorokin atau apalagi menantunya gitu. Nah, ini anak sendiri, cukuplah Khattab dari keluarga Al-Khattab, aku saja jadi khalifah. Abdullah bin Umar jangan jadi khalifah. Akhirnya 6 orang anggota tim itu bersepakat, ya, berembuk, ya, ada 2 kandidat yang kuat dari 6 orang ini. Yang pertama Sayyidina Ali, yang kedua Sayyidina Utsman. Ya. Nah, akhirnya dari 6 anggota tim ini, ya, ada Sayyidina Talha mengatakan atau memutuskan, saya menyerahkan ini kepada Sayyidina Utsman. Yang lain pun akhirnya sepakat untuk menunjuk Sayyidina Utsman. Akhirnya Sayyidina Utsman jadi khalifah. Sesudah Sayyidina Utsman jadi khalifah, ya, kemudian beliau terbunuh, maka khalifah sesudahnya dilantik adalah Sayyidina Ali. Karena dari 6 tim di zaman Sayyidina Umar, itu yang pernah menjadi calon kuat Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Ali. Ini seakan-akan cadangannya gitu. Sayyidina Utsman meninggal, akhirnya Sayyidina Ali yang naik. Semua sistem ini, baik sistem penunjukan Sayyidina Abu Bakar dengan cara begitu, Umar, Utsman, Ali, tidak ada satupun yang pernah secara spesifik dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi semua bersepakat mengikuti sistem itu. Padahal ini masalah khilafah, masalah kepemimpinan, yang juga masalah agama. Nah, kemudian di zaman Sayyidina Umar dikatakan bid'ah yang pertama yang dilakukan oleh Sayyidina Umar adalah jama'an nas fi salati tarawih, ya. Menghimpunkan orang untuk sholat berjamaah dalam sholat tarawih. Karena di zaman Nabi SAW cuma 3 kali doang sholat berjamaah tarawih. Sesudahnya sampai berakhir Ramadan tidak ada lagi sholat berjamaah. Ya. Kadang kita bilang sholat dewek-dewek udah. Ya. Yang ini dengan 1 orang imam, makmumnya 10 misalkan. Ini imam yang kedua, makmumnya 20. Di masjid banyak imam. Ya. Nah, sebagiannya di rumah. Ya. Nah, Sayyidina Umar ketika datang ke masjid ngelihat, wah kacau kalau begini nih. Ya. Ini baru segini nih, ya, kaum muslimin. Bagaimana kalau banyak? Gimana kalau zaman kita sekarang nih? Se-Indonesia sholat di masjid masing-masing, di pojokan sono, pojokan sini, lantai 1, lantai 2. Yang ini lagi amin, yang ini lagi ruku. Ya. Bisa jadi kita amin padahal yang baca imam kita bukan lagi baca Fatihah. Akhirnya beliau inisiatif, ya, nunjuk 1 imam saja, Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu untuk menjadi imam. Dan kaum perempuan itu disendirikan, punya imam khusus. Ada Sayyidina Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, ada sahabat Nabi SAW yang
bukan mimpi, yang pernah ketemu dengan Dajjal, Tamim Ad-Dari. Nah, Tamim Ad-Dari dilantik menjadi imam kaum perempuan. Sayyidatuna Aisyah bermakmum kepada Zakwan. Ini Zakwan dia hamba sahaya milik Sayyidatuna Aisyah, ya, yang ketika salat Zakwan karena bukan hafiz Quran, dia megang mushaf ngelihat Quran, ya, untuk kemudian ngimamin Sayyidatuna Aisyah. Ini dalil ngelihat Quran ketika salat. Nah, jadi begitu sampai zaman Sayyidina Umar, beliau orang yang menginisiasi salat berjamaah pada salat tarawih. Nah, saat menyaksikan mereka udah kompak cuma satu imam di masjid, kemudian keluarlah ucapan beliau itu yang terkenal, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik nikmatnya bid'ah ini nih, sebaik-baik bid'ah. Karena ngumpulin orang dari harusnya tercerai-berai, harusnya banyak imam, akhirnya jadi satu imam saja. Beliau katakan di bid'ah, karena di zaman Nabi memang nggak ada tuh. Nabi bebasin kasarnya. Mau berjamaah silahkan, mau sholat di rumah silahkan. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, beliau juga nggak berani ngerubah cara seperti itu. Udah ikutin aja cara di zaman Nabi SAW. Nah, zaman Sayyidina Umar, beliau menginisiasi itu. Sholat tarawih secara berjamaah. Dan beliau katakan dan beliau akui ini adalah bid'ah. Tapi inilah sebaik-baik bid'ah. Kok ada bid'ah nikmat? Nikmatil bid'atu hadhi. Nikmat itu lawan daripada bi'sa. Bi'salismul fusuk. Bi'sa itu celaka. Ya, celaka, ya. Lawannya nikmah. Jadi kalau dikatakan nikmatil, karena ini bid'ah itu muannas. Ya, nikmatil bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itu dalil Imam Syafi'i mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini yang secara bahasa artinya perkara baru tapi tidak bertentangan dengan syariat. Yang bid'ah dhalalah yang secara bahasa memang perkara baru tapi juga bertentangan dengan syariat. Gitu. Udah jelas-jelas syariatnya salat dulu baru khutbah, ini dirubah. Khutbah dulu baru salat. Nah. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu arda yang dikenal oleh sabda Nabi SAW, Nabi katakan, Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Pintu gerbang kota ilmu ada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Nah, ini banyak perkara yang dilakukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala yang tidak ada petunjuknya dari Nabi. Nah, apa? Yang disebut dengan qitalul bughat, memerangi para pemberontak. Di zaman Nabi SAW, tidak pernah itu perang kecuali kepada orang kafir. Tapi di zaman Sayyidina Ali, beliau memerangi kaum pemberontak. Yang dalam barisan pemberontak itu terdapat sahabat-sahabat Nabi. Ada Sayyidina Amr bin As, ada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dan ada beberapa orang sahabat Nabi yang lain. Ada kubu yang ketiga, ada kubu Sayyidina Zubair bin Awam, ada Sayyidina Talha bin Ubaidillah, ada Sayyidatuna Aisyah, yang kemudian dalam sejarah dikenal dengan perang onta, perang Jamal. Adapun dengan Sayyidina Muawiyah itu yang dikenal dengan perang Siffin. Sahabat Nabi yang ada di kubu Sayyidina Ali, salah satunya Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Sayyidina Ammar bin Yasir. Dan Sayyidina Ammar bin Yasir ini yang ikut terbunuh dalam peristiwa itu. Ini sahabat, di sini juga sahabat. Sini takbir, di sini juga takbir. Di sini megang Quran, di sini juga megang Quran. Nah, saat itulah Sayyidina Ali menerangkan bagaimana fikih perang melawan kaum pemberontak. Selama ini ada fikih perang melawan orang kafir. Disebut dengan fikhul harb, fikih perang. Kan ada fikih salat, ada fikih zakat, nah ini fikih perang. Nah, fikih perang yang diinisiasi oleh Sayyidina Ali itu perang bukan melawan orang kafir, tapi perang melawan kaum pemberontak. Salah satunya itu kata Sayyidina Ali, ikut kepada petunjuk Nabi SAW. La yutba haribuhum. Kalau ada yang lari dari medan perang, nggak boleh dikejar. Kalau orang kafir boleh kita kejar. Kemudian la yu'khadh ghana'imuhum, nggak boleh diambil rampasan perang. Kalau mau orang kafir mereka kalah, rampasan perangnya boleh kita ambil. Tapi dengan mereka nggak boleh. Ini sama-sama muslim nih. Nggak ada istilah rampasan perang. Nah, kemudian yang lari nggak boleh dikejar, rampasan perangnya nggak boleh diambil, dan kalau mereka menyatakan tobat, nggak boleh lagi diperangi. Kemudian nggak boleh dilabeli sebagai orang kafir. Sahabat nanya, wahai Amirul Mukminin Ali, nah,
Apakah mereka itu orang kafir? Kata beliau bukan, mereka bukan orang kafir. Karena mereka justru lari dari kekufuran. Apakah mereka munafik? Bukan, mereka bukan munafik. Karena orang munafik zikirnya dikit, mereka zikirnya banyak. Orang munafik malas sholat, mereka rajin sholat. Terus siapa dong? Kafir bukan, munafik bukan. Kami hanya tahu dua istilah ini, ya imam kafir, ya imam munafik. Kata Sayyidina Ali, haula ikhwanuna baghaw alaina. Mereka adalah atau mereka masih saudara-saudara kita, cuma saja mereka memberontak kepada kita. Yang walaupun begitu tidak mengeluarkan mereka dari agama, ya. Tetap saudara kita, tetap ikhwan-ikhwan kita. Bukan juga orang munafik. Walaupun zahirnya merangin, ya. Bukan orang munafik. Ya. Mungkin kalau di zaman itu dilabeli sebagai munafik dalam tanda kutip, ya, masih cocok. Kenapa? Yang diperangi Sayyidina Ali. Coba kalau zaman sekarang, misalkan ada muslim dan muslim perang, kan yang diperangi belum tentu sekaliber Sayyidina Ali. Lalu yang memerangi kita katakan, oh munafik tuh. Wah, gimana kita bisa melabeli munafik? Yang diperangi belum sekaliber Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Walaupun siapa dia gitu, ulama kah misalkan, diperangin gitu ya, atau dimusuhin. Nggak mudah kita kemudian ngelabelin yang musuhin sebagai orang munafik. Karena kapasitasnya tidak seperti para sahabat Nabi SAW. Nah, jadi fikih perang lawan kaum pemberontak itu terinspirasi dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu arda. Nah, dengan ketentuan-ketentuannya tadi. Ini pemahaman terkait dengan konsep bid'ah. Ya. Jadi bid'ah secara bahasa, kemudian bid'ah secara syarak. Ya. Tadi ada 70 hadis ya, yang menjelaskan tentang contoh bid'ah para sahabat. Ya. Ada bid'ah Sayyidina Abu Bakar, kemudian bid'ah Sayyidina Umar. Ya. Nah, ada bid'ah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu menyatukan mushaf. Kalau Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan mushaf yang berserakan dikumpulin. Nah, di zaman Sayyidina Utsman ya, itu banyak non-muslim yang masuk Islam dan banyak non-Arab yang masuk Islam. Yang non-Arab ini baca Qur'annya belibet ya, karena mereka lahjahnya bukan lahjah Arab ya. Sehingga akhirnya ketika baca Quran nadanya ya, kemudian pelafazannya tidak seperti orang Arab. Akhirnya banyak terjadi penyelewengan cara baca Quran. Ini kalau dibiarin begini bisa saling bunuh nih. Ente bacanya benar, ente bacanya benar, bid'ah ente, bisa saling bunuh. Akhirnya beliau inisiatif menyatukan mushaf. Biar kalau orang mau baca Quran nih, contoh mushafnya nih, ya. Jadi apa? Jadi prototipe nih, bukan bukan pemisah atau bukan pemecah, justru penyatu umat. Akhirnya beliau ambil mushaf yang pernah dikumpulkan di zaman Sayyidina Abu Bakar, yang disimpan oleh Sayyidatuna Hafsah putri Sayyidina Umar, untuk jadi contoh ya, untuk digandakan, disebut dengan naskhul Quran, penggandaan Quran. Nggak perlu lagi tuh dari mana saksi-saksi, enggak, itu sudah terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar. Ini dokumentasi yang sudah dikomentasikan, ini sudah sudah fix ya, karena sudah melalui proses filterisasi, sudah melalui proses konfirmasi para penghafal. Udah, dokumen inilah yang kemudian dijadikan rujukan. Dan dokumen inilah kemudian digandakan, disebut dengan naskhul Quran. Ya. Nah, para penasakh disebut dengan an-nusakh, artinya para pengganda Quran. Quran digandain, ya, digandain jadi 6 mushaf. Yang 6 mushaf ini kemudian dikirim ke negara-negara Islam, kirim ke Mesir, dikirim ke Syam, dikirim ini untuk jadi contoh bagi negara-negara itu. Kalau mau gandain Quran, nih Quran induknya disebut dengan mushaful yang secara bahasa artinya ibu, artinya mushaf induk. Maka sampai sekarang mushaf yang kita baca disebut mushaf Utsmani, karena di zaman itu hanya mushaf Sayyidina Utsman ya. Padahal itu hasil penggandaan mushaf Sayyidina Abu Bakar. Selain itu semua wajib dibakar ya. Jadi ada dokumentasi pribadi, ada Abdullah bin Mas'ud ya. Dari zaman Nabi hidup dia nulis Al-Quran itu, dapat wahyu tulis ya. Di zaman Sayyidina Utsman wajib dibakar. Bayang itu, koleksi pribadi wajib dibakar. Nah, kenapa? Ya, supaya tidak lagi terjadi kerancuan dalam membaca Al-Quran. Ini juga bid'ah terbesar. Ya. Tidak pernah Nabi lakukan, ya, tapi dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidun. Ya. Sehingga konsep bid'ah menjadi jelas. Ya. Bahwasanya tidak mutlak semua perkara baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu masuk kategori bid'ah dolalah. Karena ada juga bid'ah
yang tidak dolalah, yang kita sebut dengan bid'ah hasanah. Nah, wallahu a'lam. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.